Suara gemericik air hujan menghiasi malam yang begitu sendu, suaranya begitu merdu di atas genting dari sebuah rumah yang sangat kecil dan sederhana. Terdengar pula suara serak seorang pria tua yang tak henti-hentinya terbatuk. "Nela, kemari nak," panggil pria tua itu Nela dengan suara yang lirih. "Iya pak, ada apa?" sahut seorang gadis cantik sambil menghampiri bapaknya yang sedang terbaring lemah di tempat tidur. "Apa nak Randy belum datang kemari?" tanya pria tua itu. "Belum pak, mungkin sebentar lagi," jawab Nela. Tidak lama kemudian pintu depan rumah tersebut ada yang mengetuk. "Tok, tok, tok, Assalamualaikum pak." Terdengar suara seorang lelaki dari balik pintu rumah Nela, kemudian ia bergegas membukakan pintu dan mendapati Randy yang berada di hadapannya saat ini. "Waalaikumsalam, Randy. Ayo silahkan masuk, kamu sudah ditunggu sama bapak di kamarnya," ujar Nela. "Keadaan bapak gimana Nel?" tanya Randy. "Belum juga membaik Ren, aku juga bingung harus gimana," ucap Nela dengan mata yang berkaca-kaca. "Sudah kamu jangan sedih, bapak harus segera dibawa ke rumah sakit," ujar Randy sambil melangkah menuju ke kamar bapak Nela. Sesampainya di kamar, Randy membujuk bapak Nela untuk dirawat di rumah sakit dan Nela merasa lega karena bapaknya telah berhasil dibujuk agar mau dirawat. Mereka kemudian bergegas menuju rumah sakit terdekat bapak dan Nela menaiki mobil Randy. Randy merupakan anak dari seorang pria yang sangat terpandang di daerahnya. Dengan wajah yang tampan dan gagah ia selalu menjadi rebutan para gadis desa, serta tak jarang para orang tua gadis-gadis meminta ia untuk dijadikan menantu. Tak sedikit yang datang ke rumahnya adalah orang-orang yang kaya serta anak gadisnya yang cantik-cantik dan terpelajar, namun Randy selalu menolak karena beralasan belum siap untuk menikah. Suatu hari, Randy mengalami kecelakaan tunggal pada malam hari di sebuah jalanan yang sepi. Tapi ia berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh seorang pria tua. Kemudian Randy segera mendapatkan pertolongan dan melakukan operasi karena jika telat sedikit saja dibawa ke rumah sakit mungkin saat itu Randy tidak akan selamat. Sejak saat itulah Randy selalu merasa memiliki hutang budi pada pria tua itu. Berkali-kali ia menawarkan bantuan berupa uang yang cukup besar padanya. Namun pria tua itu selalu menolaknya dan beralasan ikhlas membantu dan tidak mau mengemis. Sejak saat itu pula Randy sering bersilaturahmi dengan ke rumah Nela, terkadang untuk berangkat bekerja pun Randy selalu menggunakan jasa ojek dari pria tua itu, padahal Randy memiliki fasilitas hidup yang cukup seperti motor dan mobil. Ia hanya ingin menghargai orang yang telah membantunya selamat dari maut. Walaupun uang yang ia berikan selalu ditolak tapi setidaknya Randy ingin membantu perekonomian bapak Nela. Beberapa waktu kemudian, sesampainya di rumah sakit Randy dan Nela menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari bapaknya. Sekitar 1 jam mereka menunggu akhirnya hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bapak Nela didiagnosa penyakit kanker paru stadium akhir dan dokter menyatakan bahwa harapan untuk hidupnya sangatlah kecil bahkan untuk melakukan kemoterapi pun hanya dapat membantu sekitar 5% saja. Tubuh Nela terasa tak memiliki tulang saat mendengar penjelasan dokter, pandangannya menjadi kabur dan ia tidak sadarkan diri. "Nela, Nela, bangun," ucap Randy sambil memapah tubuh Nela dan dibantu oleh beberapa perawat ke tempat tidur pasien. Setelah 1 jam kemudian Nela baru tersadar, ia terus memanggil-manggil bapaknya. Sedangkan bapak Nela sudah dibawa ke ruang ICU karena kondisinya yang langsung drop total. "Bapak," Nela mulai terisak-isak mengingat bagaimana kondisi bapaknya saat ini, ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa orang tua satu-satunya. "Itu, sabar ya Nela," ucap Randy yang sedari tadi menemani Nela selama ia tak sadarkan diri. "Aku nggak punya uang banyak Ren, buat bayar perawatan dan obat-obatan bapak," ucap Nela sambil terus terisak-isak. "Jangan khawatir Nel, perawatan dan pengobatan bapak sudah aku bereskan semua," ujar Randy yang membuat Nela tersentak. Apa? Kamu serius Ren?" tanya Nela sambil menatap wajah Randy yang tersenyum sangat manis. "Tapi aku nggak bisa dengan cepat mengganti uang kamu Randy," ujar Nela dengan tatapan bimbang. "Gak usah berpikir jauh Nel, insya Allah aku ikhlas,"
Anggap saja ini sebagai balas budi aku sama bapak yang udah pernah nyelamatin aku waktu itu, ucap Randy dengan tenang. Nela menghela nafas panjang, ada rasa lega namun bercampur dengan rasa tak enak hati pada pria yang ada di sebelahnya saat ini. Ia merasa Randy sangat baik dan begitu terlihat menyayangi bapaknya. Terima kasih ya Ren, nanti kalau aku sudah dapat pekerjaan lagi aku akan gantikan semuanya ya, ujar Nela yang membuat tatapan Randy menjadi malas. Randy berdecak lidah, udahlah Nel, aku kan udah ikhlas. Udah nggak usah dibahas lagi soal biaya rumah sakit ini, yang penting sekarang ini kamu harus sehat dan baik-baik saja supaya bisa jagain bapak yang lagi berjuang untuk hidup. Nela kembali memasang wajah sendu dan pilunya mengingat keluarga satu-satunya itu sedang terkulai lemah di ruang ICU. Ia menatap ke arah jendela ICU yang langsung memperlihatkan dengan jelas bagaimana keadaan bapaknya di sana. Mungkin jarak antara kematian dengan bapaknya hanyalah sebuah tabir yang tipis. Dalam benaknya ia membayangkan jika bapak tidak selamat maka ia harus hidup seorang diri menghadapi kepahitan hidup yang sangat pelik ini. Setelah ibunya meninggal sewaktu ia masih SD dan adik-adiknya meninggal saat masih kecil karena sakit. Ia hanya hidup berdua di rumah yang sangat sederhana dengan lantai keramik yang sudah pecah-pecah, pintu kamar yang hanya tertutup gorden, dan betapa repotnya ia dan bapaknya harus menahan kantuk di tengah malam jika diterjang hujan angin. Rumah mereka penuh dengan lubang di atapnya. Ia tidak punya lagi sanak saudara dimanapun. Saat susah senang ia hanya menghadapi berdua dengan bapaknya yang hanya profesi sebagai tukang ojek. Dan Nela yang hanya bekerja sebagai penjaga toko itu pun terhenti karena tokonya terpaksa tutup di tengah-tengah wabah virus yang beberapa waktu lalu menerjang bumi. Ia kemudian menjadi pengangguran dan hanya mengandalkan uang dari hasil kerja menjadi kuli cuci dan setrika pakaian para tetangga yang membutuhkan jasanya. Walaupun begitu ia sangat bersyukur karena bapaknya memiliki teman-teman yang baik. Terkadang bapaknya selalu mendapatkan bantuan sembako dari temannya. Sekarang ada seorang pemuda yang datang dari keluarga terpandang dan terhormat begitu baik hati mau menjaga silaturahminya. Nela dan bapaknya yang hanya seorang tukang ojek, membuat lelaki itu mau membantu keluarga Nela dengan begitu tulus, hingga dengan ikhlas mau melunasi segala pengobatannya di rumah sakit. "Bapak," ucap Nela dengan suara yang sangat lirih dan isakannya mulai kembali terdengar oleh Randy yang baru saja tiba di ruang ICU untuk melihat bapak Nela dan juga keadaan Nela. "Nel, waktu kunjungnya udah habis, kita keluar yuk," ajak Randy sambil merangkul pundak Nela yang masih terisak. "Tapi bapak kasihan Ren, aku mau temenin bapak aja di sini," ucap Nela yang wajahnya masih sembab dan pandangannya selalu menuju tempat bapaknya terbaring. "Biarin bapak istirahat, insya Allah bapak baik-baik aja kok Nela. Lagian tadi susternya udah bilang jam besuknya udah habis, nggak enak masih di sini terus, yuk," bujuk Randy. Nela masih terus menangis dan tidak menjawab ucapan Randy, pandangan matanya masih terus tertuju menatap ayahnya yang sedang berada di antara hidup dan mati. "Nela, ayo dong, bapak juga pasti sedih kalau tahu kamu kayak begini. Daripada kamu nangis begini mendingan kita ke musola aja yuk, ini udah waktunya sholat isya loh, Nel," ajak Randy. "Tapi, bapak sendirian Ren, kasihan," ucap Nela yang terus terisak. "Ya ampun Nela, kamu nggak lihat apa di sini banyak suster dan dokter. Lagian di samping bapak juga masih ada pasien-pasien yang lain jadi bapak tuh nggak sendirian," ujar Randy yang terus berusaha membujuk gadis itu. "Tapi," ucap Nela yang terjeda. "Udah napa Nel, jangan kayak anak kecil gini, malu tuh diliatin suster sama dokter. Kalau kamu terus-terusan nangis gini kasihan pasien-pasien yang lagi pada istirahat, termasuk bapak, jadi keganggu karena dengar tangisan kamu ini," ujar Randy yang terus membujuk Nela. Masih tak ada sahutan dari gadis itu, Randy pun melanjutkan, "Daripada kamu nangis, mendingan kamu sholat terus doain bapak biar cepet sembuh. Kan doa anak soleha pasti dijabah sama Allah, hehe," sambung Randy yang terus berusaha menghibur Nela. Kemudian Nela berhasil dibujuk oleh Randy dan mulai beranjak dari ruang ICU setelah melepas beberapa APD yang mereka kenakan khusus untuk keluarga pasien yang berkunjung. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat isya,
Randy mengajak Nela untuk makan malam di restoran yang tidak jauh dari rumah sakit. Nela hanya menunduk sambil terus menangis. Kemudian ia dan Randy beranjak ke sebuah restoran tidak jauh dari rumah sakit untuk mengajak Nela makan malam. Mengingat Randy pun tahu kalau gadis di sebelahnya saat ini belum makan apapun sejak bapaknya dilarikan ke rumah sakit sore tadi. Aku nggak lapar sih Ren, ucap Nela dengan lirih. Lapar nggak lapar, kamu harus tetap makan Nela, ujar Randy dengan nada suaranya yang penuh penegasan. Tapi, belum selesai ia berbicara ucapannya sudah disanggah oleh Randy. Gak usah tapi-tapi mulu, kamu harus makan biar ada tenaga dan gak sakit, kalau kamu sakit, nanti yang urus bapak siapa? Ucap Randy bersungut-sungut. Nela kemudian menghela nafas panjang, yang dikatakan Randy memang benar, ia harus sehat dan bertenaga agar bisa merawat bapak yang sedang terbaring di rumah sakit. Makasih banyak ya Randy, aku dan bapak banyak berhutang budi sama kamu, kenapa sih kamu baik banget sama aku dan bapak? Tanya Nela, sambil menatap dalam ke arah lelaki tampan itu. Apaan sih, udahlah jangan ngomong gitu, justru aku yang berhutang budi sama bapak kamu, apa yang aku lakuin ini, nggak seberapa sama apa yang bapak kamu kasih ke aku dulu, ujar Randy. Lagian aku juga udah anggap bapak kamu seperti bapak kandung aku sendiri kok, sambung Randy sambil tersenyum manis. Mendengar penuturan lelaki itu, hati Nela benar-benar tersentuh dengan segala kebaikan yang diberikan oleh lelaki tampan dan gagah yang berada di sebelahnya. Entah akan seperti apa dirinya dan juga bapaknya, tanpa bantuan Randy yang selalu ada untuk keluarga kecilnya.